Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan membahas pada mata kuliah data lanjut pada praktikum 1 dengan subjudul praktikum adalah deklarasi variabel dan pemrograman dengan PL SQL. Nama saya Ruben Simamora, NLP 7411030044. Dosen pembimbing saya Karen Asmara. Tujuan pembelajaran yaitu mengenal blok PL/SQL berdasarkan bagiannya, memahami variabel dalam PL/SQL, dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PL/SQL, memahami bagian executable dari PL/SQL blok, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang. Pembahasan yang kita bahas adalah pendahuluan, deklarasi variabel, pemrograman dengan PL/SQL. Pendahuluan DBA-Track. Jalur sertifikasi Oracle. Kita bisa menggunakan DBA-Track atau Developer Track. DBA-Track kita akan menguasai SQL Fundamental 1, yaitu Oracle Certification Execution for DBA-Track. Lalu kita pada tahap Fundamental 2, Performance Tuning dan Oracle Certification Professional for DBA-Track. Dari sertifikasi Developer Track, kita akan mempelajari SQL, PL/SQL Program Unit. Oracle, kita akan mendapat Oracle Certificate Associated for Developer Track. Lalu kita akan membuat build Internet Application 1, build Internet Application 2, sehingga kita akan dapat juga Oracle Certificate Professional for Developer Track. PL/SQL singkatan dari Program Language SQL dalam bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai diperluas dari SQL statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Terintegrasi keuntungan penggunaan PL/SQL yaitu terintegrasi pengembangan program yang bersifat modular dan portable. Deklarasi variabel. Struktur blok PL/SQL. PL/SQL merupakan blok struktur language, dalam arti program yang ditulis dengan PL/SQL dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika. Blok dalam PL/SQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: 1. Deklarasi, 2. Bagian yang dapat dijalankan, executable, 3. Bagian penanganan kesalahan, exception handling. Berikut ini bagian-bagian PL/SQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkaran yang berbeda tersebut. Tools construct anonymous block, aplikasi procedures or function, aplikasi package, aplikasi trigger, object types. Database server construct anonymous block, storage procedures or function, storage package, database trigger, object types. Variabel dalam PL/SQL dapat digunakan untuk menyimpan data sementara, manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Reusability. Variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain, memudahkan maintenance pada penggunaan tipe dan row type. Deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari dalam kolom database. In the next session. Penanganan variabel dalam PL/SQL. Variabel dalam PL/SQL dapat digunakan dalam berbagai macam berikut: deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi declare, menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan. Suatu nilai dapat didapatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Hasil dari suatu program dapat ditampilkan melalui variabel output. Tipe-tipe variabel. Di sini ada boolean, contoh true, date, tanggal, belum, data foto, long, data percakapan, number, file, data film, varchar. Evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini: mana yang legal dan mana yang ilegal. Pada soal A, declare V itu number from. Number, ketika kita mengetik bisa tersebut pada A, kita tampil successful
sehingga itu adalah legal. Lalu bila kita menggunakan declare f underscore x, f underscore y, f underscore z varchar 2 dengan panjang 10, pada saat kita mengetikkan itu terjadi error pada line 2 yaitu dan kolom 13, sehingga itu ilegal. Declare v underscore birthday date not null, sehingga di sini juga error pada line 2, sehingga ini adalah ilegal. Dan lalu declare v in stock boolean titik 2 sama dengan 1. Di sini juga error pada line 2, berarti sintak tersebut ilegal. Pada setiap statement berikut, yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid, kemudian nyatakan tipe datanya. Contoh soal nomor A, v underscore d underscore 2 underscore go dari 2 sama dengan v underscore 2 underscore date sys date. Di sini valid karena tipe data date. Yang B, v underscore sender dari 2 sama dengan user, lalu tanda petik titik 2 to underscore char v underscore dep underscore n to. Di sini juga valid karena tipe data varchar. Yang C, v underscore sum $100.000 tambah $250.000. Di sini tidak valid karena tipe data number. V underscore flag titik 2 sama dengan true, valid karena tipe data boolean. V underscore n titik 2 sama dengan v underscore n 2 lebih besar dari 2 kali v underscore n 3, valid karena tipe data number. V underscore value tidak sama dengan, maksud saya titik 2 sama dengan 0, valid tipe data varchar. Buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama menggunakan bin variable dengan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan dpms output .put underscore line. Sehingga dengan bin variable kita menggunakan sintak variable vstring varchar 2 dengan panjang 30 define as I love Oracle sama dengan string I love Oracle. Set variable of, kita declare v time string varchar 30, kita isi dengan string variable string as I love Oracle, sehingga v string titik 2 sama dengan v time string n, sehingga ketika kita mengetik sintak print v underscore string maka keluar I love Oracle. Dengan menggunakan dpms output.put line, kita menggunakan set server output on define as underscore I love Oracle dengan diisi I love Oracle. Kita declare v time string varchar dengan panjang 30, kita isi dengan variable string as I love Oracle, sehingga kita bikin dpms output.put underscore line v time string n, maka akan keluar I love Oracle. Buat kode PL/SQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Variabel varchar dengan nilai value 42 adalah sebuah kata angka, v6 dengan value 2 karakter pertama dari variabel varchar yaitu 42, sehingga kita menggunakan sintak set server output on define, kita membuat variabel string soal dan kita isi dengan string 42 adalah sebuah angka. Kita declare v time string varchar 30 dengan 30, kita isi dengan n. Set server output on define s, pada variabel s kita isi juga dengan string 42 adalah sebuah angka. Kita declare v string varchar 2 dengan panjang 30, lalu kita isi ns.
Lalu venum number dengan panjang 2 sama dengan sub str vstring 1,2, sehingga kita bikin dbms output line vstring dan dbms output put line venum, kita n, maka akan keluar 42 adalah sebuah angka, lalu keluar juga 42. Pemrograman dengan PL/SQL. Baris-baris statement dalam PL/SQL merupakan kumpulan karakter yang dapat dideklarasikan sebagai berikut: delimiter atau simbol dan compound simbol, identifier termasuk reserved word, keyword, literal, dan komentar. Identifier digunakan untuk diberi nama bagian PL/SQL, meliputi konstanta, variabel, exception, cursor variabel, subprogram, dan package. Aturan penamaan identifier maksimal 30 karakter, harus dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscore, dan tanda bilangan plus atau minus. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen atau minus, ampersand atau n. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database, bukan merupakan reserved word, keyword. Maksimal 30 karakter, harus dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscore, dan tanda bilangan plus atau minus. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, minus, ampersand, dan tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database, bukan merupakan reserved word atau keyword. Literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal: v_name _2 sama dengan Desi Rahmania Syarif. Numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Slash digunakan untuk menjalankan PL/SQL blok dalam file script atau SQL bintang plus. Komentar yang terdiri dari suatu baris menggunakan tanda minus 2 kali, sedangkan komentar yang terdiri dari lebih dari satu baris menggunakan simbol slash bintang dan bintang slash untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Fungsi SQL dalam PL/SQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PL/SQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PL/SQL adalah fungsi decode, fungsi grup seperti avg, min, max, count, sum, dan lain-lain. Contoh fungsi SQL dalam PL/SQL: v_mailing_address _2 sama dengan vname, char dengan 10, vaddress char dengan 10, vzip, vname _2 sama dengan lower vname. Konversi tipe data. Fungsi untuk mengonversi tipe data to char, to date, dan to number. Contoh konversi tipe data: declare v_date _2 sama dengan to date 12 Jan 2011 dd mun year. Blok besaran dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PL/SQL ditandai dengan begin lalu ditandai dengan n. Yang disebut dengan blok besaran adalah nested block, adalah blok begin n yang terletak dalam blok yang lain. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel, seperti pada gambar, menggunakan begin n dan begin n yang kedua ada di dalam begin n di luar, sehingga terjadi blok bersarang. Penentuan ruang lingkup dengan tutup kurung dan buka kurung siku. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan buka kurung dan tutup kurung siku untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel, seperti pada contoh berikut. Operator dalam PL/SQL: logika, aritmatika, concatenation, penyambungan, parentheses, kurung buka tutup, untuk mengatur urutan dari suatu operasi, dan eksponensial, bintang-bintang. Ringkasan: telah dipelajari sintak dari bagian-bagian PL/SQL, memahami struktur blok PL/SQL dengan blok bersarang nested block, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang nested block. Lalu PL/SQL programming, yaitu ada function, konversi tipe data, dan operator. Latihan soal pada nomor 1. Perhatikan kode PL/SQL berikut. Lalu dari kode di atas tadi, tentukan nilai tipe data dari variabel berikut:
v underscore wake pada posisi 1, v new long pada posisi 1, v wake pada posisi 2, v message pada posisi 2, v new long pada posisi 2. Kita lihat jawabannya. V wake pada posisi 1 bernilai 2 karena v wake yang ada pada blok dalam variabel 1 dan selanjutnya ditambah 1 sehingga hasil v wake pada posisi 1 bernilai 2. V new long pada posisi 1 bernilai western error karena v new long yang dapat di dalam blok dit x deklarasikan error, jadi v new long pada posisi 1 bernilai western error. V wake pada posisi 2 berisi nilai 601 karena v wake yang kedua mengacu pada deklarasi v wake yang di atas yang bernilai 600, kemudian ditambah 1 dan hasilnya v wake pada posisi 2 berisi nilai 601. V message pada posisi 2 bernilai produk 10.012 ditambah is in stock karena deklarasi v underscore message pada bagian atas bernilai produk 10.012 kemudian digabung dengan is in stock. V message pada posisi 2 bernilai produk 10.012 ditambah is in stock. V new long pada posisi 2 tidak bernilai apa-apa karena V new long ini tidak dideklarasikan pada bagian atas. Nomor 2, buat blok PL-SQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. A. Gunakan perintah define. B. Kemudian lewatkan dua nilai dari variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PL-SQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam satu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan dbms output line. Buat programnya. Jadi di sini kita langsung buat sintak set server output on define. Kita buat v a1 sama dengan 10, define v a2 sama dengan 2. Kita declare v sama dengan x1 number 9,2, v2 sama dengan v a1, lalu v x2 number 9,2, v2 sama dengan v a2. V hasil number v number 9,2, lalu kita bikin v hasil arti 2 sama dengan v2 x1 dibagi v2 x2. dbms output line x1 sama dengan v underscore x1, lalu kita dbms output line x2 sama dengan v underscore x2. dbms output line x1 bagi x2 sama dengan v underscore hasil, lalu kita end, lalu kita v underscore x1 number 9,2 sama titik 2 sama dengan v a1, v underscore x1 number 9,2 sama dengan titik 2 sama dengan 10, v x2 number 9,2 titik 2 sama dengan v underscore a2, v x2 number 9,2 titik 2 sama dengan 2, sehingga kita akan keluar output x1 sama dengan 10, x2 sama dengan 2, lalu x1 bagi x2 sama dengan 5. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.